Bab 221. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang, Liu Yu masih seorang pendekar pedang di tulangnya, jadi dia adalah tipe yang berkemauan keras yang tampaknya mampu memotong segalanya. Pangeran ke-13 mendominasi, seolah-olah tidak ada yang bisa menentang keinginannya. Dua orang mengerahkan seluruh kemauan tubuh untuk saling menekan, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Pada akhirnya, sang pangeran adalah yang paling frustrasi dan memimpin. Tinju Raja. Begitu dia bergerak, pangeran ke-13 seperti seorang raja, dengan momentum yang kuat, yang mengandung semacam keinginan kaisar yang tidak dapat diganggu-gugat. Liu Yu tidak terburu-buru, operasi formula sihir 9 putaran, kekuatan yang kuat muncul secara spontan, dengan arogan melawan 8 gurun. Keduanya menekankan ide daripada bentuk. Mereka berdua bertarung satu sama lain dalam kemauan. Pada akhirnya, pangeran ke-13 lebih baik. Bagaimanapun, keinginan pihak lain terhadap jalan kaisar terwujud sebesar 20,5%. Dikombinasikan dengan tinju ajaib sang raja, peningkatan kekuatan diri sendiri tidak perlu dikatakan lagi. Untungnya, tubuh Liu Yu kuat, dan dia menahan serangan pihak lain dengan pertahanan fisiknya. Mengenai keuntungannya, pangeran ke-13 tidak merasa puas. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Aku tahu yang paling kamu kuasai adalah teknik pedang. Cabut pedangmu dan aku akan mengalahkanmu dalam kondisi terkuat. Sesuai keinginanmu." Liu Yu juga tahu bahwa jika dia ingin menarik dengan kekuatan fisiknya sendiri, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Jika dia ingin mengalahkannya, dia tidak akan bisa melakukannya. Saat ini, pedang panjang Liu Yu muncul di tangannya. Pedang itu sangat kuat, dan makna pedangnya yang unik menyembur keluar. Melihat ini, mata sang pangeran pasti jernih. Dia benar-benar meremehkan Liu Yu. Kekuatan Liu Yu jelas tidak selemah yang dia bayangkan ketika dia menyapu musuh dengan begitu cepat. Namun, ini hanya niatnya. Jika pihak lain terlalu lemah, kontes itu tidak akan berarti. Dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Liu Yu. Itu hanya akibat dari pertarungan kedua pria tadi. Mereka berdua sangat kuat, tetapi mereka baru saja pemanasan. Seberapa kuat mereka? Siapa yang bisa menang? Tanda tanya. Tentu saja, 13 pangeran. Meskipun 13 pangeran tidak terkenal, tidak ada keraguan tentang kekuatan mereka. Mereka pasti akan dapat mengalahkan Liu Yu. Itu belum tentu benar. Liu Yu tidak pernah dikalahkan sepenuhnya. Kali ini, meskipun pangeran ke-13 kuat, saya pikir Liu Yu lebih mungkin menang. Di bawah arena tantangan, banyak orang berbicara tentang siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Beberapa mendukung Liu Yu dan beberapa mendukung pangeran ke-13. Ini berbeda dari saat pertempuran pertama dengan Li Feiyu. Performa Liu Yu selama ini telah memenangkan sejumlah pendukung setia yang mendukung Liu Yu tanpa syarat. Untuk argumen berikut, keduanya menutup telinga. Saat ini, di mata mereka, hanya ada lawan. Tinju Raja. 13 pangeran masih menjadi yang pertama memimpin. Tinju ajaib raja dibawa ke ekstrim dan kekuatannya meningkat pesat. Sebelumnya, 13 pangeran memang menjaga tangan mereka dan menggunakan paling banyak 80% dari kekuatan mereka. Sekarang mereka menggunakan semua kekuatan mereka dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat. Liu Yu tidak takut pada pedang, dan roh pedang tertanam di pedang panjang, dan pedang Qi digunakan di gunung. Hampir 600 pedang Qi mengembun dan mengembun menjadi pedang Qi. Tentu saja, kekuatan pedang itu sendiri cukup sebanding dengan seni bela diri tingkat atas tingkat Xuan. Dengan meningkatnya niat pedang, kekuatan pedang tidak dapat mencapai kekuatan seni bela diri tingkat prefektur, tetapi jauh melampaui kekuatan seni bela diri tingkat Xuan. Roh pedang dan kekuatan tinju saling bertabrakan dengan keras. Dunia tampak sunyi, dan kemudian gempa susulan yang dahsyat menyerbu ke arah mereka. Kekuatan gempa susulan lebih kuat daripada serangan mereka sendiri. Liu Yu tidak bergerak seperti gunung, dan formula sihir 9 putaran bekerja untuk menahan gempa susulan energi. Meskipun pangeran ke-13 juga berlatih latihan fisik, dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Liu Yu. Dia berulang kali mengayunkan tinjunya untuk mencegah gempa susulan keluar dari tubuhnya, dan kekuatan gempa susulan secara bertahap menjadi dalam lingkup tubuh fisik. Setelah menahan serangan itu, pangeran ke-13 mencibir, sangat bagus untuk melatih Qi dan tubuh pada saat yang sama. Namun, aku masih ingin mengalahkanmu. Setelah itu,
serangan pangeran ke-13 lebih ganas. Selama periode itu, ia mengubah beberapa set teknik tinju, yang tidak kalah kuatnya dengan Wang Dao Shenquan. Sayangnya, tidak ada keinginan raja dalam teknik tinju, jadi sulit untuk membuat ide tinju 13 pangeran menjadi permainan penuh. Namun, meskipun Liu Yu hanya memainkan 20% dari roh pedang, sulit untuk mengalahkan pihak lain. Bagaimanapun, kultivasi lawan mencapai puncak 6 tingkat Wuzong, tetapi dia hanya berada di tahap awal 6 tingkat Wuzong, dan dia memiliki beberapa keuntungan atas dirinya sendiri. Tentu saja, semua ini karena Liu Yu hanya memobilisasi kekuatan satu dunia kecil. Jika Liu Yu bersedia untuk keluar dari 20 kekuatan dunia kecilnya, tidak akan ada ketegangan. Bukan itu yang ingin diciptakan Liu Yu untuk menciptakan efek yang terlalu mengejutkan. Kita putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Setelah bertarung begitu lama, pangeran ke-13 juga kehilangan kesabaran, katanya dingin. Liu Yu mengangguk, baiklah. Pangeran ke-13 tampak sangat serius dan berkata, sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Wang Dao Shenquan. Bagaimana? Mendengar ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Sebagai kepala dari 5 sekte, Lembah Feicui memiliki keterampilan seni bela diri tingkat prefektur. Keluarga kerajaan saja dapat menekan 5 sekte. Bagaimana mungkin tidak ada seni bela diri tingkat prefektur? Sebelumnya, Liu Yu juga merasa bahwa Wang Dao Shenquan milik pangeran ke-13 belum dirilis, yang membuat orang merasa bahwa mereka masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Sekarang, tampaknya tinju kerajaan ini seharusnya menjadi seni bela diri tingkat prefektur. Benar saja, saat berikutnya, momentum pangeran ke-13 meningkat pesat. Saat ini, dia seperti telapak tangan seluruh negeri, memberi orang rasa situasi umum dunia. Liu Yu merasa bahwa semua orang meludahi dirinya sendiri, dan Tuhan menolaknya. Kaisar yang disebut-sebut itu memanggil menterinya untuk mati, dan Liu Yu merasakan hal ini saat itu. Dan keinginan kaisar dari pangeran ke-13 sendiri mendekati 30% di bawah peningkatan tinju ajaib raja ini, yang membuat perasaan ini semakin kuat. Ini bukan karena Wang Dao Shenquan lebih baik daripada Bahuang Liu Hekuan yang digunakan oleh Li Feiyu di awal, tetapi karena pangeran ke-13 memahami Wang Dao Shenquan lebih dalam daripada Li Feiyu. Jika Li Feiyu baru saja menemukan pintu seni bela diri tingkat prefektur, pangeran ke-13 telah dianggap sebagai pengantar seni bela diri tingkat prefektur. Dalam hati diam-diam mendesah, seni bela diri tingkat prefektur sungguh luar biasa, tetapi Liu Yu sedikit cemburu dan iri. Karena seni bela diri yang dipraktikkannya adalah ilmu pedang yang diajarkan oleh Master Ilmu Pedang. Master Ilmu Pedang itu mampu menyapu dunia bawah utara tanpa ada tandingannya. Meskipun ia baru saja mempelajari jurus tingkat pemula, 10 tebasan dunia, Liu Yu percaya bahwa ilmu pedang yang diajarkan oleh Master Ilmu Pedang tidak akan pernah lebih buruk daripada seni bela diri tingkat prefektur manapun. Selain itu, latihan Liu Yu adalah tingkat prefektur, yang lebih tinggi dari keluarga kerajaan. Latihan keluarga kekaisaran dalam berlatih ki dan mengolah ki hanyalah tingkat prefektur semu. Energi Zenyuan Liu Yu di dunia hampir sama dengan keterampilan tingkat prefektur semu yang dipraktikkan oleh pangeran ke-13. Ini adalah keuntungan besar. Ia membuang pikirannya yang tidak perlu keluar dari tubuhnya, dan Liu Yu meraung dan memotong 10 alam. Kekuatan 10 dunia kecil sudah sangat kuat. Dengan kekuatan jurus bela diri tingkat prefektur dari 10 tebasan dunia, jurus ini tak terkalahkan. Kekuatan dahsyat, bersama dengan pedang panjang yang menebas tanpa ampun ke arah pangeran ke-13, bercampur dengan makna pedang yang kuat dari pedang tersebut. Tanpa ketegangan apapun, pedang Liu Yu menyentuh kekuatan tinju pangeran ke-13, dan tiba-tiba mematahkan kekuatan tinju tersebut, dan menyerang pangeran ke-13 tanpa pengurangan apapun. Pangeran ke-13 tiba-tiba terkejut. Kekuatan serangan Liu Yu ini, bahkan jika dibiarkan bertahan, juga mungkin tidak dapat bertahan, belum lagi pada saat setelah penggunaan jurus bela diri tingkat prefektur konsumsinya cukup besar. Diselimuti oleh bayang-bayang kematian, pangeran ke-13 penuh dengan penyesalan dan keengganan. Dia harus berjuang untuk tahta. Bagaimana dia bisa berdamai untuk mati seperti ini? Pada saat kritis, serangan Liu Yu menghilang, dan semua yang baru saja terjadi tampak seperti ilusi. Liu Yu masih tampak tersenyum tipis, berkata, terima. Pangeran itu tidak berdamai, dan dia kalah. Namun, dia juga tahu bahwa karena Liu Yugang mampu menahan serangan itu,
itu berarti Liu Yu pasti memiliki kekuatan yang lebih besar. Dia bukanlah lawan Liu Yu. Terlebih lagi, barusan dia seperti telah menginjak gerbang hantu, yang membuat hatinya sangat tidak stabil. Dia mendengus dingin, keluar dari arena tantangan dan kemudian pergi dengan cepat. Kalah, Pangeran ke-13 kalah telak, dan dikalahkan oleh Liu Yu dengan keunggulan mutlak. Ini, Liu Yu benar-benar kuat. Bahkan ke-13 pangeran yang menggunakan keterampilan seni bela diri di tingkat prefektur bukanlah lawan. Ya, dulu, kita hanya bisa mengatakan bahwa Liu Yu adalah orang pertama dari generasi muda dari 5 sekte besar. Sekarang Liu Yu adalah orang pertama dari generasi muda di seluruh negara Jin, saya yakin tidak ada yang akan keberatan. Melihat Liu Yu berdiri di arena tantangan, citra Liu Yu di hati orang-orang meningkat tak terhingga. Melihat pangeran pergi, Liu Yu tidak suka menjadi hiasan, jadi dia turun ke arena tantangan dan menghilang di antara kerumunan. Liu Yu, kamu benar-benar cukup baik untuk mengalahkan pangeran ke-13 dengan mudah. Melihat Liu Yu di depannya, Namong Yanran dengan tulus memuji jalannya. Awalnya, dia berharap Liu Yu tidak akan kalah terlalu telak, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Yu dapat mengalahkan pangeran ke-13, yang sama sekali di luar dugaannya. Mendengar pujian Namong Yanran, Liu Yu berkata sambil tersenyum, pangeran ke-13 sebenarnya sangat kuat, setidaknya lebih kuat dari Li Feiyu. Jika aku tidak mengalami petualangan beberapa waktu lalu, aku pasti sudah kalah. Namong Yanran tidak mempercayainya. Dalam waktu sesingkat itu, seberapa banyak kemajuan yang bisa dia buat. Liu Yu benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Liu Yu tidak mempercayai Namong Yanran dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Pada saat yang sama, dia juga senang. Jika saya tidak setuju untuk pergi ke Gua Wujun untuk melihatnya, saya harus mengakui kekalahan hari ini jika saya tidak mendapatkan ramuan internal Piton Tuntian yang berwarna-warni dan membuat kemajuan besar dalam kekuatan saya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan Liu Jun lebih buruk daripada Kung Fu Yu Jun di masa-masa awal. Bagaimanapun, kekuatan seni bela diri Liu Jun lebih buruk daripada Kung Fu Yu Jun. Bagaimanapun, ketika pangeran ke-13 menggunakan keterampilan tingkat prefektur, kekuatannya sebanding dengan kelas 7 Wuzong. Ketika Liu Yu berada di kelas 4 Wujun, dia hampir tidak dapat bertahan hidup di depan kultivasi seni bela diri kelas 6 Wuzong. Secara alami, kesenjangan di antara mereka terbukti dengan sendirinya. Atas pengaturan Namong Yanran, Liu Yugang pergi ke halaman belakang untuk beristirahat. Tiba-tiba, banyak orang datang mengunjungi Liu Yu dan ingin berteman dengan Liu Yu. Liu Yu tidak ingin memikirkannya. Dia langsung membiarkan Namong Yanran menghalangi jalannya kembali ke saat kritis ketika dia menutup diri. Liu Yu tidak dapat beradaptasi dengan kegiatan sosial ini. Selain itu, komunikasi yang berbahaya seperti itu tidak cocok untuk Liu Yu. Liu Yu tidak ingin beradaptasi. Hatinya ada di seni bela diri dan hatinya mengejar kekuatan yang lebih kuat. Dia harus pergi ke Raja Wu setidaknya untuk memenuhi syarat untuk menemukan Murong Sue. Hanya ketika dia memiliki kekuatan yang kuat, dia dapat merebut Murong Sue. Hampir pada saat yang sama, berita itu sampai ke salah satu istana kerajaan. Kepala Kasim berkata dengan hormat kepada Raja Jin, yang sedang duduk di kursi tinggi, "Yang mulia, hasil pertandingan antara 13 pangeran dan Liu Yun Zong Liu Yu telah keluar. Oh, seharusnya tidak ada lemak yang menang. Aku masih tahu kekuatannya dengan sangat baik. Meskipun kultivasinya adalah puncak dari 6 tingkat Wuzong, bahkan kultivasi seni bela diri tingkat 8 Wuzong biasa tidak dapat membantunya jika dia tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat prefektur." Raja Jin langsung mengatakan tebakannya. Kepala Kasim berkata, "Yang mulia salah kali ini. Pangeran ke-13 kalah dalam pertandingan ini. Selain itu, kultivasi pihak lain baru saja mencapai tingkat ke-6 Wuzong." Apa, Raja Jin, orang kuat Raja Wu, tidak terkejut saat ini? Dalam benaknya, Liu Yu hanyalah seorang murid sekte Liu Yun. Dia sangat beruntung mengalahkan Li Feiyu dari lembah Feicui. Sekarang dia telah mengalahkan putranya, yang sulit dipercayainya. Bagaimanapun, pangeran ke-13 adalah putra bungsu kesayangannya. Oleh karena itu, dia mengajarkan kultivasi Ji Wuming dengan tangannya, yang memungkinkan kultivasi Ji Wuming meningkat pesat, dan dia mampu memperkenalkan keterampilan seni bela diri tingkat prefektur di usia yang begitu muda. Dalam hal ini, Liu Yu dapat mengalahkan Ji Wuming. Dia tidak dapat terkejut. "Zhao Gao,
Katakan padaku apa yang kamu ketahui secara rinci. Raja Jin benar-benar penasaran dan berkata kepada Kasim itu. Zhao Gao, kepala Kasim, tidak berani ragu dan memberitahu Raja Jin setiap kata tentang situasi yang dilaporkan di bawah ini. Kultivasi lebih rendah dari Wu Ming, tetapi Zhenyuan hampir sama dengan Wu Ming. Meskipun seni bela diri bukanlah keterampilan tingkat prefektur, keterampilan itu tidak jauh lebih buruk. Tampaknya Liu Yu telah mendapatkan warisan yang hebat. Setelah mendengarkan narasi manajer Kasim, Raja Jin menghela nafas. Setelah menghela napas, Raja Jin berkata kepada pengurus Kasim, perhatikan baik-baik Liu Yu, dan segera laporkan apapun tentang dia kepadaku. Ya, Zhao Gao menerima perintah dan turun ke bawah setelah Zhao Gao tumbang, Raja Jin menghela napas. Selama bertahun-tahun, negara kita tidak melakukan apapun di puncak daftar tertinggi, dan kekayaan nasional telah jatuh tajam. Jika kita tidak dapat menempati tempat di puncak daftar tertinggi dalam 10 tahun terakhir, saya khawatir kita harus menghancurkan negara kita. Saya harap Liu Yu tidak akan mengecewakan saya. Meskipun Raja Jin kuat, dia selalu khawatir. Meskipun ke-13 Pangeran Ji Wuming, yang dia latih sendiri, tidak lemah, dia enggan untuk mendapatkan tempat yang bagus di daftar tertinggi. Namun, kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba, sebenarnya membuat Raja Jin melihat harapan. Namun, saat itu masih terlalu dini, dan Raja Jin tidak dapat dengan mudah menarik kesimpulan. Oleh karena itu, dia hanya mengirim orang untuk memperhatikan Liu Yu dan melaporkan semua tentang Liu Yu. 3 hari berlalu dengan cepat. Tuan Liu, Tuan Muda dan Nona kami ingin bertemu dengan Anda. Ini adalah hari ketiga tinggal di kota Kekaisaran, karena Namong Yanran membantu mencegah para tamu itu masuk, jadi tidak ada yang mengganggunya dan membuat Liu Yu merasa tenang. Namun, Liu Yu tercengang oleh undangan yang tiba-tiba itu. Hal ini membuat Liu Yu sangat penasaran. Bagaimana mungkin ada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya di bawah pengawasan Namong Yanran? Jadi Liu Yu bertanya, Tuan Muda, Nona. Siapa Anda Tuan Muda dan Nona Muda? Tuan Muda dan Nona Muda kami adalah salah satu presiden cabang kamar dagang di dunia. Pelayan itu berkata dengan hormat. Oh, mendengar pelayan itu berkata demikian, Liu Yu memiliki tebakan. Orang yang dikatakan pelayan itu seharusnya adalah sepupu dan saudara perempuan Namong Yanran. Liu Yu ingin melihat obat apa yang dijual kedua pria itu di dalam labu, jadi dia berkata, pimpin jalan. Ya, pelayan itu terkejut melihat janji Liu Yu. Bagaimanapun, Liu Yu menolak untuk menerima Liu Yu tidak peduli siapa dia. Menurut pendapat pelayan itu, wajah tuan mudanya tidak begitu bagus, dan tidak mungkin untuk mengundang Liu Yu. Siapa tahu, Liu Yu tiba-tiba setuju dengan mudah. Dari halaman belakang kamar dagang di dunia, Liu Yu datang ke rumah pribadi di bawah bimbingan para pelayan. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk tinggal di tempat yang begitu besar. Liu Yu dibawa ke aula utama. Di atas aula, ada seorang pria dan seorang wanita. 2 orang muda menantikannya. Ketika mereka melihat kedatangan Liu Yu, mereka langsung menunjukkan senyuman. Di antara mereka, wanita itu berseru, Tuan Liu Yu benar-benar seorang jenius. Dia masih muda, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidupnya. Liu Yu memuji mereka, suaranya tidak asin atau ringan, tidak menunjukkan kedekatan, juga tidak menunjukkan keterasingan yang berlebihan. Pada saat ini, pemuda itu berkata, Tuan Muda Liu Yu, silakan duduk. Kami belum memperkenalkan diri. Nama saya Namong Lin, dan ini sepupu saya Namong Yan. Liu Yu mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, saya mendengar Nona Namong menyebut Anda. Ekspresi wajah kedua orang itu tidak sedikit kaku, mereka tidak lupa bahwa sepupu mereka Namong Yanran adalah orang pertama yang mengenal Liu Yu. Atas hal ini, mereka berdua iri dan dengki. Ketika mereka melihat bakat dan kekuatan Liu Yu, mereka sangat menyesal, jadi mereka ingin memperbaiki hubungan dengan Liu Yu, dan bahkan membawa Liu Yu ke pihak mereka, jadi mereka mengundang Liu Yu. Bagaimanapun, Namong Lin sedikit kurang ajar dan pura-pura terkejut dan berkata, benarkah? Sepupu saya Yanran bahkan menyebut kami di depan Anda. Apakah dia tidak akan menjelek-jelekkan kami? Tidak ada kata-kata buruk, hanya beberapa kebenaran besar. Jalan rahasia di hati Liu Yu benar-benar cukup munafik, tetapi mulutnya sedikit bermakna. Mengetahui bahwa Liu Yu tidak mudah dibodohi, Namong Lingguo tidak banyak bicara lagi dan mengedipkan mata pada Namong Yan.
Namong Yan tiba-tiba mengerti, dan menatap Liu Yu dengan wajah menawan dan bertanya, Tuan Muda Liu Yu, saya tidak tahu apakah Anda tertarik menjadi menteri tamu kami. Gaji kami sangat tinggi, mungkin saya juga bisa menjadi milik Anda. Setelah itu, Namong Yan mendekati Liu Yu dengan wajahnya yang dekat dengannya. Dia menghirup aroma wangi dan meletakkan tangannya di bahunya. Agar adil, Namong Yan sangat cantik, tetapi sangat pedas. Dilihat dari penampilannya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang pernah menaikinya. Belum lagi 1.000 orang yang menungganginya, 10.000 orang telah duduk, itu tidak jauh lebih baik. Untuk wanita seperti itu, hati Liu Yu hanya menjijikkan, tidak tertarik. Dia menepis tangan Namong Yan tanpa jejak. Liu Yu berkata dengan lemah, saya terbiasa merasa nyaman. Saya tidak punya pikiran untuk terikat oleh orang lain. Saya mendapatkan kebaikan Anda. Melihat ini, Namong Lin mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Liu Yu. Ia berkata, Tuan Muda Liu Yu, beberapa waktu lalu, Anda menyinggung Pangeran ke-13 karena bahan obat. Batu-batu roh ini tidak dapat dihormati. Saya harap Anda dapat menerimanya. Oh, Liu Yu mengambilnya dan melihat ke dalam cincin penyimpanan. Orang baik, ada 5 juta batu roh. Ini bukan jumlah yang kecil, tetapi jumlah yang besar. Mampu mengambil 5 juta batu roh untuk diri mereka sendiri dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengambil keuntungan dari posisi mereka dan tidak tahu berapa banyak uang yang mereka miliki. Bagaimanapun, sulit bagi Namong Yanran untuk mengambil 5 juta batu roh. Permintaan maaf ini hanyalah 5 juta batu roh. Diam-diam menyimpan cincin penyimpanan itu, Liu Yu menunjukkan sedikit senyum, berkata, hal-hal yang telah aku lupakan, bagaimana aku dapat menaruhnya di dalam hatiku. Pada saat yang sama, mereka merasa lega. Meskipun Liu Yu tidak berada di dekat gadis itu, daya tahannya terhadap Ling Shi sangat rendah. Selain itu, hubungannya dengan pihak lain adalah formula sihir 9 putaran kultivasi, jadi permintaan akan sumber daya sangat besar. Mereka tampaknya telah menemukan terobosan, untuk membiarkan minyak dan garam tidak masuk ke Liu Yu untuk mereka gunakan sendiri. Dua orang saling memandang, dalam hati sudah tahu apa yang harus dilakukan, dapat membiarkan Liu Yu menerima untuk digunakan sendiri. Selanjutnya, ketiganya mengobrol sebentar. Meskipun sikap Liu Yu tidak antusias, itu jauh lebih baik daripada ejekan diri dari waktu ke waktu tadi. Mereka mengira telah memahami kelemahan Liu Yu, dan sikap mereka terhadap Liu Yu jauh lebih santai. Liu Yu menganggap mereka sebagai dewa kekayaan mereka sendiri dan tentu saja tidak peduli dengan mereka. Akhirnya, waktunya tidak terlalu pagi, Liu Yu langsung pergi. Melihat kepergian Liu Yu, Namong Yan berkata dengan nada mencemooh, bagaimana dengan hari pertama negara Jin? Kita belum menemukan kelemahan kita. Suatu hari, itu akan digunakan oleh kita. Namong Lin tidak semudah Namong Yan yang terbutakan oleh penampilannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saya juga merasa bahwa kita terlalu lancar kali ini. Namong Lin selalu merasa sedikit gelisah saat memikirkan penampilan Liu Yu. Namong Yan berkata sambil tersenyum, saudaraku, menurutku kamu terlalu berhati-hati. Meskipun Liu Yu sangat berbudaya dan berbakat, berapa banyak pengalaman yang bisa dia miliki saat berada di sana. Hal-hal apa yang menurutnya bisa dia sembunyikan dari kita? Baiklah, kuharap aku terlalu banyak berpikir. Namong Lin juga mengangguk. Dia memiliki keyakinan di matanya. Liu Yu baru saja tiba di halaman belakang ketika dia melihat Namong Yanran datang dengan tergesa-gesa. Dia tampak khawatir dan bertanya, begitu aku mendengar bahwa kamu diundang oleh sepupuku, aku segera datang. Mereka tidak mempermalukanmu, kan? Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menyusahkanku? Mereka adalah dewa kekayaanku. Liu Yu berkata sambil tersenyum. Dewa kekayaan. Namong Yanran tidak mengerti. Liu Yu mengeluarkan 3 juta batu roh dan berkata, ini adalah batu roh yang kamu bantu aku pakai beberapa waktu lalu. Sekarang aku bisa mengembalikannya kepadamu. Batu-batu roh ini apakah sepupuku memberikannya kepadamu? Namong Yanran bukan orang bodoh. Dia menebak kuncinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Liu Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu 3 juta batu roh. Aku masih punya 2 juta batu roh tersisa. Aku tidak perlu khawatir tentang kultivasi untuk saat ini. Mereka tidak akan memberimu batu itu dengan cuma-cuma. Setelah mengambil batu roh,
Namong Yanran sedikit senang, tetapi kemudian dia bertanya dengan cemas. Liu Yu menjawab, mereka mengatakan bahwa batu roh ini digunakan untuk meminta maaf kepadaku. Aku kekurangan batu roh sekarang, jadi aku akan menerimanya. Dari mana asalnya? Selama bertahun-tahun, cabang dari 2 kamar dagang yang mereka kelola hampir setiap tahun merugi. Apakah mereka akan memiliki begitu banyak uang di tangan mereka? Namong Yanran bertanya dengan tidak percaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, dengan kekuatan dan pengaruh kamar dagang dunia, bahkan jika mereka tidak menghasilkan uang, lebih sulit untuk kehilangan uang daripada menghasilkan uang. Jelas bahwa apa yang mereka katakan mereka kehilangan, ditambah dengan apa yang mereka peroleh, penuh dengan kantong mereka sendiri. Sialan, mereka juga meminta bantuan kantor pusat setiap tahun. Tanpa diduga, semua uang telah dikantongi oleh mereka. Istana Selatan Yan berkata dengan wajah marah. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun Namong Yanran memiliki bakat untuk berbisnis, pengalamannya masih dangkal, dan orangnya terlalu sederhana. Ini pasti ada hubungannya dengan lingkungan tempat tinggal Namong Yanran. Namong Yanran lahir dengan ribuan kasih sayang dalam satu, dan yang paling dia miliki hanyalah kebahagiaan. Mungkin, hanya setelah kehilangan, Namong Yanran benar-benar dapat melihat dunia. Liu Yu berkata dalam hatinya. Bahan-bahan telah dikumpulkan sepenuhnya. Liu Yu telah berada di kota raja selama hampir seminggu, Liu Yu merasa sudah saatnya untuk pergi. Liu Yu tidak cocok dengan suasana kota yang nyaman dan damai. Liu Yu mengajukan gagasan untuk meninggalkan kota raja. Namong Yanran setuju. Dia dan sepupunya tidak melihat ke atas dan ke bawah di kota raja, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Tentu saja, dia berharap untuk pergi lebih awal. Tentu saja, alasan lainnya adalah meskipun Liu Yu dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda, masih ada kesenjangan besar antara bakat generasi tua yang 1 tahun lebih tua dari Liu Yu dan telah berpartisipasi dalam kompetisi untuk daftar Qianlong. Untungnya, orang-orang ini sedang mempersiapkan diri untuk daftar Qianlong. Tetapi sekarang setelah mendengar tentang perbuatan Liu Yu, mereka semua ingin melihat berat badan Liu Yu. Kemudian Liu Yu akan berada dalam masalah. Kekuatan murid-murid generasi tua ini tidak sebanding dengan 13 pangeran. Orang-orang ini hampir berusia 50 tahun. Setelah mengambil bagian dalam daftar naga tersembunyi, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Mereka memiliki kekuatan alami yang kuat. Mungkin dalam beberapa tahun, kultivasi pangeran ke-13 akan diajukan, yang dapat dibandingkan dengan mereka. Namun, Liu Yu, generasi muda berbakat, masih terlalu muda untuk tumbuh cukup lama untuk dibandingkan dengan kelompok bakat lama. Menghindari keunggulan mereka tentu saja merupakan pilihan terbaik. Ketika Namong Lin dan Namong Yan mengetahui bahwa Liu Yu dan Namong Yanran telah pergi bersama, mereka tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Liu Yu. Mereka semua berpura-pura serakah akan batu roh. Kalau tidak, bagaimana Liu Yu bisa pergi begitu saja? Untuk ini, keduanya tidak berdaya. Dalam hati mereka sangat membenci Liu Yu. Dalam hati mereka mengambil keputusan, begitu ada kesempatan, mereka pasti dapat membuat Liu Yu terlihat baik. Tidak lama setelah Liu Yu meninggalkan kota kerajaan, napas yang kuat dan semangat juang muncul di beberapa tempat. Bahkan salah satu dari mereka memanggil nama Liu Yu langsung di kota raja, berharap Liu Yu akan keluar untuk bertarung. Sayangnya, Liu Yu baru saja meninggalkan kota raja. Hal ini membuat para jenius Wang Cheng yang datang untuk menemui Liu Yu tertekan, tetapi mereka juga berhenti. Jika ingin melihat kekuatan Liu Yu, itu hanya keinginan dan keinginan mereka. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan tempat yang lebih tinggi dalam daftar naga tersembunyi. Setelah mengirim Namong Yanran kembali ke Philadelphia, Liu Yu pergi, tetapi dia tidak tahu harus pergi kemana. Tampaknya dia tidak punya teman kecuali di klan. Tan Kui dari Fei Xingzong adalah salah satunya. Sayangnya, Tan Kui juga telah kembali ke sekte tersebut. Di sekte tersebut, Liu Yu tidak dapat menemukan satu sama lain. Perasaan Liu Yu rumit. Meskipun Liu Yu telah sedikit berubah pikiran, dia tetap tidak ingin terlalu dekat dengannya. Karena tidak ada tempat untuk pergi, Liu Yu berencana untuk berjalan-jalan. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu 3 bulan sebelum kompetisi dimulai. Selama dia beberapa hari lebih awal, dia bisa sampai ke kota raja sebelum daftar Qianlong dimulai. Dengan rencana, Liu Yu memilih arah jalan secara acak. Kecepatannya cepat dan lambat, dan arahnya berubah dari waktu ke waktu.
Bahkan Liu Yu tidak tahu ke arah mana dia akan pergi di saat berikutnya dan kemana dia akan pergi. Liu Yu berjalan dengan bebas, tetapi mereka adalah dua orang yang mengikuti Liu Yu dengan keras dan berharap untuk bisa mengimbangi Liu Yu. Salah satu dari dua pria itu adalah Diaken Hong dari Sekte Tianxia, dan pria yang berjalan bersamanya tampaknya memiliki status yang sama dengannya, dan wajahnya garang. Oleh karena itu, mereka memiliki beberapa keraguan satu sama lain. Karena Liu Yu meninggalkan kota kerajaan, mereka melompat ke udara, jadi mereka hanya bisa mengikuti Liu Yu sesuai dengan petunjuk. Namun, karena Liu Yu berjalan tanpa tujuan, sulit bagi mereka untuk mengejar Liu Yu ketika mereka tidak dapat sepenuhnya memastikan rute Liu Yu. Hong Guang, jika aku tidak dapat menemukan Liu Yu, aku akan kembali. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Pria parubaya yang garang di sebelah Diaken Hong secara bertahap menjadi tidak sabar. Mereka telah mengikuti Liu Yu begitu lama. Mereka sangat kesal, terutama orang-orang di sebelah Hong Guang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Hong Guang tidak memberikan manfaat yang baik, dia pasti marah dan siap untuk pergi. Hong Guang juga sangat kesal dan tertekan saat ini. Bakat Liu Yu berada di luar imajinasinya, yang membuatnya merasakan krisis yang kuat. Dia baru saja memulihkan prestasinya, yang tidak jauh lebih cepat dari Liu Yu. Sekarang, dia telah pulih ke tingkat 8 Wuzong, tetapi Liu Yu telah mencapai tingkat 6 Wuzong. Kecepatan pertumbuhan Liu Yu membuatnya merasakan krisis yang fatal. Oleh karena itu, dia menghabiskan banyak biaya untuk membiarkan Ku Ying, Diaken lain dari Sekte Tianxia yang baru saja terbangun, bergabung dengannya untuk berurusan dengan Liu Yu. Jika dia sendirian, dia merasa bahwa kesempatan untuk berurusan dengan Liu Yu tidak begitu besar. Setidaknya, dia memiliki sedikit harapan untuk membunuh Liu Yu. Saat ini, mendengar keluhan Ku Ying, Hong Guang berkata, "Saudaraku, harap tenang. Ini masalah besar. Saya berjanji kepada Anda bahwa 500 anak laki-laki dan perempuan akan menambah 100, dan kemudian saya akan mengirim Anda 600 anak laki-laki dan perempuan untuk memulihkan kultivasi Anda." Itu saja. Ku Ying mengangguk tadi. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya. Bukankah dia ingin Hong Guang menambahkan chip? Kalau tidak, jika Anda tidak melakukannya tiba-tiba, itu bukan kerugian. Yah, keberadaan Liu Yu terlalu tidak pasti. Kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Saya pikir kita harus mengejarnya secara terpisah sehingga kita dapat memastikan di mana dia berada dan ke arah mana dia pergi. Hong Guang memikirkannya, lalu berkata kepada Ku Ying. Ku Ying tidak peduli dan berkata, "Apapun yang Anda inginkan, saya tidak peduli. Jika Anda mengejar Liu Yu, jangan menakuti ular itu. Ingatlah untuk memberitahu saya bahwa saya ingin membunuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri." Hong Guang mengangguk, lalu mengingatkan. Meskipun Ku Ying tidak setuju dengannya, dia merasa bahwa Hong Guang membuat keributan. Bagaimanapun, mereka berdua telah memulihkan kultivasi Wuzong tingkat 8, dan mereka bukan Wuzong tingkat 8 biasa. Bagaimanapun, tidak ada peran sederhana bagi mereka untuk menjadi Diaken Sekte Tianxia. Yang ada di pikirannya sekarang adalah membunuh Liu Yu secepatnya, lalu mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Hong Guang, sehingga dia bisa kembali berkultivasi ke Wuzong Jiupin secepatnya, dan bahkan lebih jauh lagi mencapai puncak Wuzong. Dia berharap bisa menjadi pemimpin Sekte Tianxia. Dengan tujuan seperti itu, Ku Ying dan Hong Guang berpisah sementara, lalu pergi ke arah yang sama dengan Liu Yu. Waktu berlalu dalam keheningan. Hari-hari ini, Liu Yu berjalan melewati padang rumput dan hutan, dan tiba-tiba menemukan bahwa ada kebenaran dalam segala hal, yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Rumput melambangkan harapan yang tak berujung dan pantang menyerah. Pohon melambangkan vitalitas yang tak berujung. Liu Yu berpikir bahwa jika dia bisa bergabung dalam ilmu pedangnya, bukankah ilmu pedangnya akan bertahan? Begitu ide ini muncul, jurus kedua Liu Yu, yaitu ahli ilmu pedang, tiba-tiba muncul di benaknya. Liu Yu langsung gembira. Jurus pertama yang diajarkan oleh ahli ilmu pedang hanyalah sebuah pengantar. Sudah cukup baginya untuk menjadi tongkat pembunuh. Jurus kedua ini pasti akan jauh lebih baik daripada jurus pertama. Nama jurus kedua ini disebut kekuatan Kendo, yang terlalu mudah untuk diperoleh. Namun, jurus ini juga menunjukkan bahwa kunci pedang tersebut adalah kata "si". Menurut kebenaran, Liu Yu belum pernah bersentuhan dengan jurus ini secepat ini. Namun, Liu Yu secara tidak sadar merasakan adanya potensi,
Tetapi hal itu membuat Liu Yu merangsang larangan yang ditinggalkan oleh pendekar pedang penguasa sebelumnya, sehingga Liu Yu bersentuhan dengan jurus ini terlebih dahulu. Ini berbeda dengan makna pedang, dan bahkan tidak ada hubungannya dengan makna pedang. Alasan mengapa Raja Wu menjadi Raja Wu adalah karena ia memahami potensi. Jika Anda ingin menjadi Raja Wu, Anda harus mencapai 50% dari kekuatan kemauan dan memahami kekuatan Raja. Ketika kekuatan jenderal mencapai 50%, wajar saja jika memahami kekuatan Raja, dan kekuatan Raja juga merupakan simbol Raja Wu. Kekuatan Raja dapat ditundukkan tanpa harus bertarung. Mereka yang tidak memahami kekuatan Raja bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung di depan Raja Wu. Bagaimana mereka bisa menang? Liu Yu mampu bergerak ke arah potensi ketika niat pedangnya mencapai 40%. Dia pasti dapat memahami kekuatan Raja di hadapan Raja Wu, sehingga dia dapat menantang Raja Wu tanpa harus menerobos Raja Wu. Jurus pertama, pemotongan 10 batas, adalah untuk menekan lawan dengan kekuatan absolut dan tidak memberi lawan ruang untuk melawan. Dan jurus kedua ini adalah untuk mengajari orang cara menggunakan potensi, sehingga jurus mereka dapat memainkan peran yang tidak terduga. Penekanan kedua jurus itu sama sekali berbeda. Saat ini, Liu Yu dapat melihat cara menggunakan jurus kedua, tetapi dia tidak dapat menggunakannya, karena dia belum memahami potensinya. Seperti arti pedang, adalah kekuatan halus. Dalam kata-kata pendekar pedang, itu adalah kepercayaan bawaan. Namun, Liu Yu tidak mengerti kuncinya. Dia hanya bisa melihat jalannya, tetapi dia hanya bisa berlama-lama di pintu. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyingkirkanku dalam lingkaran acak? Normal saat ini, seseorang dari langit, bangga dengan Liu Yu berkata. Liu Yu bodoh, tetapi dia tidak pernah berpikir tentang siapa yang ingin dia sembunyikan. Namun, meskipun dia tidak mengenal orang di depannya, dia tidak memiliki kesan apapun, tetapi dia tidak terlihat ramah pada dirinya sendiri. Jadi Liu Yu bertanya, siapa kamu? Haha, tidak masalah jika kau tidak mengenalku. Seseorang yang kau kenal akan segera datang kepadamu. Saat itu, kau akan tahu. Pria dengan wajah yang sedikit garang itu berkata sambil tersenyum, tetapi Liu Yu hampir merinding karena tertawa. Liu Yu tidak berbicara, tetapi dia yakin bahwa pria ini datang ke sini untuk menghentikannya. Dia jelas musuh tetapi bukan teman. Tanpa ragu, meskipun Liu Yu tidak tahu siapa yang datang, dia adalah kultivasi kelas 8 Wuzong. Dia penuh darah dan pasti telah membunuh orang seperti orang liar. Selain itu, dia tidak pandai datang, jadi Liu Yu memutuskan untuk melakukannya terlebih dahulu. Wah, kultivasimu masih sedikit lebih rendah. Hari ini, kau bisa tinggal untukku. Meskipun telah menyampaikan pesan kepada Hong Guang, tetapi karena percaya diri dengan kekuatannya sendiri, Ku Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak memimpin dalam memulai. Sebuah telapak tangan besar mengembun di udara dari udara tipis dan memukul Liu Yu dengan keras. Itu luar biasa. Pedang gas mengembunkan gunung. Mata Liu Yu membeku. Kekuatan pihak lain benar-benar di antara 8 tingkatan Wuzong. Tanpa ragu, pedang Qi digunakan di gunung. Pedang Qi yang kuat menghancurkan wajah dengan satu titik, mematahkan telapak energi lawan. Ini membuat Ku Ying sedikit terkejut, tetapi tidak ada kecelakaan. Jika Liu Yu begitu mudah dipecahkan, saya khawatir Hong Guang tidak akan tega membayar harga yang begitu besar untuk meminta bantuan. Mengetahui bahwa itu bukan masalah untuk sementara waktu untuk berurusan dengan Liu Yu. Selain itu, jika Liu Yu bertekad untuk melarikan diri, akan sulit baginya untuk menghentikannya. Oleh karena itu, dia hanya ingin menjebak Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Lagu ini sangat kuat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia dapat mengalahkan pihak lain, sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Ketika bantuan pihak lain datang, apa yang bisa saya lakukan untuk melawan? Liu Yu mencoba saling menyingkirkan beberapa kali, tetapi pihak lain menempel pada dirinya sendiri seperti permen kulit sapi. Dia ingin berurusan dengannya, tetapi pihak lain tidak menyentuhnya. Tidak ada jalan keluar, sepertinya satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan tebasan 10 batas. Ketika pihak lain tidak memperhatikan, itu langsung melukai pihak lain, dan kemudian menyingkirkan pihak lain, sehingga menunggu kesempatan untuk bergerak. Liu Yu berpikir dalam hatinya, Liu Yu tidak ingin melarikan diri, tetapi tetap di tempat.
Hal ini langsung membuat Ku Ying bangga dan berkata dengan sinis, "Lari, kamu. Lari, kenapa kamu tidak lari?" Liu Yu tidak menjawab, tetapi dia diam-diam mengaktifkan Zhen Yuan dan mengumpulkan kekuatannya hingga mencapai puncak. Kemudian, Liu Yu tidak berani menyimpan terlalu banyak saat ini. Dengan 30% makna pedang, Liu Yu menggabungkan kekuatan 10 alam untuk memotong 20 dunia kecil. Apa? Ku Ying sedikit terkejut, bahkan terkejut. Tanpa diduga, Liu Yu mampu mengirimkan sinyal saat ini, yang cukup untuk mengancam kekuatan 8 seni bela diri teratas dari Wuzong. Kekuatan pukulan ini juga menyebabkan ancaman tertentu baginya. Segera, Ku Ying tidak ragu untuk membela Liu Yu. Pada saat kritis, Liu Yu tidak menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya, tetapi memulihkan setengah dari kekuatannya, mempertahankan banyak kekuatannya sendiri, agar tidak kelelahan, dan kemudian dengan cepat mundur. Sialan, ketika Ku Ying bereaksi dan mengerti maksud Liu Yu sudah menghilang. Hal ini membuat Ku Ying marah, tetapi juga sedikit tertekan. Dia tidak menyangka bahwa tugas sederhana menurutnya akan menjadi begitu sulit. "Bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan Liu Yu?" Segera setelah Liu Yugang menyingkirkan Ku Ying, Hong Guang, yang mendengar berita itu, datang. Ku Ying tertekan dan berkata, "Aku sudah melarikan diri." "Apa? Bukankah kau memberitahuku untuk tidak menakuti ular itu? Kau menutup telinga terhadap kata-kataku dan melupakannya setelah mendengarnya." Hong Guang berkata dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar, dia dengan mudah mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Tetapi Ku Ying tidak mau, jadi dia berkata dengan marah, "Siapa yang tahu kau begitu lambat? Jika kau datang pagi-pagi sekali, kau mungkin bisa menghentikannya. Aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Sekarang kuncinya adalah menemukan Liu Yu. Jika kau tidak membunuh Liu Yu, kau tidak ingin mendapatkan hadiah yang kujanjikan." Hong Guang tahu bahwa ini bukan saatnya untuk pertikaian internal, jadi dia menenangkan diri dan berkata. Ini langsung mengenai kelemahan Ku Ying. Memang, jika dia tidak bisa mengalahkan Liu Yu, apa yang dia katakan dan apa yang dia katakan akan sia-sia. Ternyata Hong Guang adalah orang yang ingin membunuhku. Bersembunyi dalam kegelapan, mata Liu Yu bersinar dan segera mengerti banyak hal. Hong Guang juga merupakan karakter yang selalu ingin dia selesaikan. Jika tidak, apakah dia adalah anggota sekte Tianxia atau pihak lain telah mengatakan bahwa dia akan bunuh diri, dia akan dijatuhi hukuman mati. Namun, masalah ini harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Mari kita lanjutkan operasi kita masing-masing. Begitu kita menemukan jejak Liu Yu, aku harap kamu tidak membuat orang lain takut sampai aku datang. Hong Guang sekali lagi bermaksud memisahkan pencarian jejak Liu Yu, agar dapat menemukan cengkeraman Liu Yu lebih besar. Hati Liu Yu tergerak, tetapi ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, tetapi kesulitannya tidak kecil. Liu Yu sedang memikirkan apa yang harus dilakukannya, tetapi Yunlu, seekor binatang Fata Morgana, telah sadar. "Guru, saya telah menerobos. Ini di tingkat Wuzong." Binatang Fata Morgana itu tidak dapat menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan gembira. "Oh, ini memang acara yang sangat membahagiakan. Selamat," Liu Yu berkata sambil tersenyum. Yunlu, seekor binatang Fata Morgana, sangat puas dan berkata, "Sulit untuk membingungkan Wuzong dengan kultivasi Wuling Jiupin saya sebelumnya, tetapi sekarang disebut Wuzong, dan sulit untuk melarikan diri dari mimpiku." "Oh, bisakah kau menjebak Wuzong tingkat 8. Ketika Liu Yu mendengar binatang Fata Morgana berkata demikian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak dan bertanya. Binatang Fata Morgana ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika aku mengejutkannya dan melakukan yang terbaik, kemungkinan keberhasilannya sangat besar, tetapi waktu untuk membiarkannya jatuh ke alam mimpi sangat singkat, mungkin dalam sekejap mata, alam mimpi telah hancur. Untuk sesaat, itu sudah cukup." Liu Yu tersenyum. Sejak Liu Yu melarikan diri, Hong Guang sangat tertekan. Dia bahkan tidak puas dengan Ku Ying. Dia akhirnya menemukan Liu Yu dan merindukannya. Tidak ada yang bisa bahagia. Namun, dalam 2 hari berikutnya, Hong Guang tidak menemukan jejak Liu Yu, yang membuatnya sangat tertekan. Dia tahu bahwa Liu Yu pasti telah menyembunyikan seluruh hatinya. Ada sedikit harapan bahwa dia akan menemukan Liu Yu dalam waktu singkat. Sekarang Sekte Tianxia sedang mempersiapkan kepulangannya. Dia tidak bisa membuang-buang waktu di sini terlalu lama. Hong Guang telah memutuskan bahwa jika dia tidak dapat menemukan Liu Yu,
dia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu. Suatu hari kemudian, Hong Guang menghela nafas dan memutuskan untuk menyerah. Dia pikir Liu Yu mungkin telah mengambil kesempatan untuk meninggalkan daerah itu. Haha, Hong Guang, apakah kamu mencariku? Tepat pada saat ini, Liu Yu dengan senyuman muncul di depan Hong Guang dan bertanya dengan senyuman. Hong Guang awalnya senang, dan kemudian hatinya penuh dengan kewaspadaan. Dia melihat sekeliling dan khawatir bahwa Liu Yu disergap. Namun, di sekelilingnya adalah tanah datar, tidak mungkin untuk menyergap, dan mata Liu Yuna yang sedikit ironis juga membuatnya marah. Namun, dia tahu bahwa jika dia ingin membunuh Liu Yu tanpa gagal, dia harus bekerja sama dengan Kuying. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengirim berita itu ke Kuying. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak muncul beberapa hari ini, tetapi tiba-tiba muncul hari ini? Liu Yu bertanya. Hong Guang tidak menjawab, tetapi dia diam-diam menjaga agar Liu Yu tidak pergi lagi. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia membayar sejumlah harga, dia harus meninggalkan Liu Yu. Melihat ini, Liu Yu menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan sejati, dan pedangnya akan mencapai 40%. Kekuatan 20 dunia kecil akan digunakan. Ini sudah merupakan serangan yang dapat mengancam kultivasi Jiupin Wuzong. Satu-satunya kekurangannya adalah kecepatan serangannya sedikit lebih lambat. Setelah Wuxiu dari 8 tingkat Wuzong dipersiapkan dengan baik, mudah untuk menghindar. Merasakan kekuatan serangan Liu Yu, Hong Guang langsung terkejut. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih membunuh. Liu Yu hanya berada di tingkat ke-6 Wuzong, jadi dia bisa mencapai level ini. Ketika kultivasinya meningkat, itu akan baik-baik saja. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan serangan itu, Hong Guang melihat kelemahan serangan itu sekilas, dan dia 80% yakin untuk menghindarinya. Tanpa ragu-ragu, Hong Guang siap untuk menghindari serangan itu dan melihat apakah ada kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Namun, Liu Yu tidak terburu-buru. Dia masih bertekad untuk menebas Hong Guang. Hati Hong Guang penuh dengan sarkasme, hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi seluruh orang itu tidak dari kaku, lalu melepaskan diri, tetapi penuh dengan ketakutan. Pedang Liu Yu lewat. Tiba-tiba, kepala Hong Guang terbagi menjadi dua bagian, dan warna wajahnya benar-benar membeku. Liu Yu lega bisa membunuh Hong Guang. Sepanjang waktu, Hong Guang bagaikan gunung besar, yang membuatnya merasa sedikit tertekan, karena takut Hong Guang akan mendatanginya suatu hari nanti. Lagi pula, pada awalnya, dia baru saja memasuki Wuling, dan Hong Guang, sebagai diaken sekte Tianxia, berada di atas kultivasi Jiupin Wuzong pada puncaknya. Kultivasi berbeda dengan memulihkan prestasi seseorang. Kultivasi seseorang bergantung pada kultivasinya sendiri dan akumulasinya satu persatu. Seseorang dapat memulihkan prestasinya dengan cepat selama dia memiliki cukup energi. Pada awalnya, Liu Yu bahkan berpikir untuk bersembunyi di Zhongmen, jadi Hong Guang tidak dapat menahan diri. Bagaimanapun, ada seorang Raja Wu di klan tersebut. Hong Guang, seorang Wuzong, tidak berani datang ke sini. Namun, jika Anda benar-benar mengandalkan klan, Liu Yu tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat mengalahkan pihak lain. Hong Guang. Segera, Kuying datang dan melihat Hong Guang tergeletak di tanah. Kepalanya sudah terbelah menjadi dua bagian. Dia terkejut. Kau membunuh Hong Guang? Tanya Kuying dengan nada tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa Liu Yu dapat membunuh Kuying. Liu Yu tidak menjawab, tetapi menatap Kuying dan berkata dengan suara dingin, selanjutnya, giliranmu. Kuying terbang kembali. Ia tidak tahu cara apa yang digunakan Liu Yu untuk membunuh Hong Guang. Ia tidak berani melawan Liu Yu dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatannya lebih rendah daripada Hong Guang. Ia dapat melaju dengan Hong Guang dengan kekuatannya sendiri. Pihak lain bertekad untuk melarikan diri. Liu Yu merasa bahwa ia benar-benar tidak berdaya. Meskipun kecepatannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang di level yang sama karena zenyuannya yang kuat, pencapaiannya 2 level lebih tinggi darinya, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Liu Yu tidak punya pilihan selain mengejarnya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Liu Yu harus menyerah. Ia sedikit tertekan, tetapi Liu Yu tidak memiliki terlalu banyak masalah. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, ia tidak terlalu lemah. Selama ia kuat, ia dapat menghadapi semua kesulitan dan rintangan. Liu Yu tidak berhenti karena kejadian ini. Liu Yu terus maju.
Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik baginya yang telah membuat kemajuan terlalu cepat dalam kultivasinya. Dalam 2 bulan terakhir, waktu untuk daftar Qianlong semakin dekat. Liu Yu juga telah mengunjungi sebagian besar jin. Liu Yu tidak membuat banyak kemajuan dalam kultivasinya. Dengan menelan bakatnya, kultivasi Qi Liu Yu mencapai tingkat ke-7 Huzong, dan kultivasi fisiknya terus diperkuat karena ia menelan jejak darah kuno ular piton Tuntian yang berwarna-warni. Selain itu, kultivasi batu spiritual umum Liu Yu mencapai puncak pertengahan putaran kedua, yang sebanding dengan pelatihan tubuh umum Huzong 7 tingkatan dan kemudian. Namun, dalam hal temperamen, Liu Yu berubah dari hari ke hari. Jika Liu Yu dulu seperti pedang tajam, saat ini, momentum Liu Yu tertahan, dan ada semacam rasa kembali ke alam. Saat ini, Liu Yu merasa bahwa dia dapat menggunakan setiap titik kekuatannya dengan sempurna. Perasaan bahwa dia mengendalikan sepenuhnya setiap kekuatan lebih menarik daripada kemajuan besar Si Wei. Yah, masih ada 10 hari tersisa dari Qianlongbang. Sepanjang perjalanan, aku hampir sampai di perbatasan Jin. Itu tidak jauh dari kota kerajaan di pusat Jin. Sudah waktunya untuk pergi ke kota kerajaan. Aku tidak tahu seberapa banyak kemajuan yang telah mereka buat. Berbicara pada dirinya sendiri, Liu Yu menghentikan perjalanannya dan berencana untuk pergi ke kota raja. Dengan sebuah rencana, Liu Yu tidak bermaksud membuang-buang waktu. Dia melompat ke udara dan bergegas ke kota raja. Begitu dia lepas landas, Liu Yu merasakan perubahannya sendiri. Dia sangat bersemangat untuk berpikir bahwa dia dapat mengendalikan kekuatannya sendiri dengan sempurna dan menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Saat ini, kecepatanku meningkat hampir 20% dibandingkan sebelumnya. Jika terakhir kali Song Ying melarikan diri, aku memiliki kecepatan seperti itu, di mana bayangan ini memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Perjalanan ini membuat Liu Yu memahami pentingnya pengendalian kekuatan, dan memutuskan bahwa dia tidak akan dengan mudah meningkatkan kultivasinya sampai dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Dengan peningkatan kecepatan, Liu Yu datang ke kota raja hampir 5 hari lebih awal. Sebagai fokus seluruh negara Jin, Liu Yu secara alami menimbulkan sensasi. Liu Yu acuh tak acuh terhadap hal ini. Dia telah terbiasa dengan situasi ini. Dalam 2 bulan terakhir, orang-orang yang melihatnya tidak dapat menahan diri untuk menunjuk diri mereka sendiri dan mendiskusikan diri mereka sendiri. Jika mereka terbiasa, itu akan baik. Saya menemukan sebuah penginapan untuk menginap secara acak. Segera, banyak orang menolak untuk melepaskan kesempatan itu. Mereka berencana untuk mengunjungi Liu Yu dan memiliki hubungan yang baik dengan Liu Yu. Liu Yu tidak terlihat, tidak peduli siapa itu, bahkan Li Feiyu, yang berteriak-teriak untuk menantang Liu Yu. Bagaimana? Liu Yu biasa membuang kartu undangan ke tong sampah, tetapi dia tidak bisa menahannya. Hanya karena, jelas tertulis pada 2 karakter besar, undangan ini ditulis oleh Chen Feiyan. Chen Feiyan dan dirinya sendiri bukan teman, bukan musuh, tetapi bagaimanapun, Chen Feiyan telah membantu dirinya sendiri. Liu Yu berencana untuk melihat apa yang terjadi dengan undangan itu. Segera, setelah membaca kartu undangan, Liu Yu, saya tahu rencana Chen Feiyan. Ternyata Chen Feiyan ingin mengundang Liu Yu ke sebuah jamuan makan, yang bukan jamuan makan biasa. Pada saat itu, banyak pahlawan muda akan datang. Dapat dikatakan bahwa Chen Feiyan dikenal sebagai kecantikan pertama, tetapi daya tariknya tidak jauh lebih kuat dari Liu Yu. Di antara mereka, tentu saja, ada alasan untuk paviliun debu, tetapi saya khawatir yang paling penting adalah pesona pribadi dari asap yang beterbangan debu. Bagaimanapun, dia berutang budi kepada Chen Feiyan dan hubungannya yang tidak jelas dengan Chen Feiyan. Liu Yu berencana untuk memberikan wajah kepada Chen Feiyan dan pergi ke sana. Selain itu, dia juga ingin bertemu dengan para pahlawan muda untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Liu Yu tahu bahwa yang benar dalam daftar Qianlong bukan hanya 13 pangeran, tetapi juga para penguasa daftar Qianlong sebelumnya yang lebih tua darinya. Meskipun orang-orang terkuat mungkin tidak pergi ke pesta, mereka juga dapat memberitahu Liu Yu tentang kekuatan orang-orang di daftar Qianlong terakhir. Bagaimanapun, dia tahu musuhnya sendiri dan tidak terkalahkan. Katakan pada peri debu bahwa aku akan menepati janji sesuai jadwal. Karena dia telah memutuskan untuk pergi, Liu Yu secara alami meminta pelayan untuk kembali dan melapor. Tanggapan Liu Yu menyebar, dan banyak orang segera mengatakan bahwa Chen Feiyan memiliki wajah yang besar.
Begitu banyak orang tidak menggerakkan Liu Yu. Liu Yu setuju ketika Chen Feiyan mengundangnya. Akhirnya, hampir semua orang di kota kerajaan tahu bahwa Liu Yu akan menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh Chen Feiyan. Murid-murid berbakat yang mengetahui berita itu, yang awalnya tidak ingin menghadiri pesta, telah memutuskan untuk menghadiri pesta dan bertemu Liu Yu, sosok arogan yang sedang naik daun di istana. Pangeran ke-13 berdiri berdampingan dengan seorang pria, dan dia berkata dengan nada mengejek, "Adik ke-13, ku dengar kau dikalahkan oleh Liu Yu beberapa waktu lalu, dan kau benar-benar kalah. Aku tidak tahu apakah itu benar." Ejekan Pangeran ke-13 membuat wajahnya tampak jelek, tetapi dia tidak membantahnya, karena apa yang dia katakan memang benar, dan dia benar-benar berakhir dengan kekalahan yang mengerikan. Melihat pangeran itu terdiam, pemuda itu menjadi semakin bangga dan berkata dengan nada mengejek, "Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Liu Yu, yang telah mengalahkanmu dengan sangat buruk. Mari kita lihat seberapa besar pengaruhnya." Meskipun dia tidak senang dengan kata-kata saudara keempatnya, Pangeran ke-13 mengingatkannya, "Saudara keempat, sebaiknya kamu tidak ceroboh. Liu Yu tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki perkembangan yang luar biasa, yaitu, pencapaian Liu Yu berkembang terlalu cepat. Hanya dalam waktu 1 tahun, hampir 2 tahun, dia telah mencapai Wuzong dari pangkat Wutu. Aku bahkan meragukan bahwa dia dibawa pergi, atau bahwa dia adalah seorang penyihir hebat di kehidupan sebelumnya, sehingga dia membuat kemajuan yang begitu cepat. Aku bahkan meragukan bahwa kultivasi Liu Yu akan membuat kemajuan besar dalam waktu yang singkat ini." Meskipun saudara keempat yang selalu menentang dirinya sendiri membuat Pangeran ke-13 sangat tidak senang, dia tetap tidak bisa tidak mengingatkannya. Namun, Pangeran keempat tidak mengambil kata-kata Pangeran ke-13 di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah kultivasi tingkat 9 Wuzong. Kekuatannya mencapai tingkat biasa tingkat 9 Wuzong setelah menembus tingkat 9 Wuzong. Kekuatan tingkat 9 Wuzong jauh lebih rendah daripada dia, dan itu normal untuk bersikap sombong. Melihat sikap Pangeran keempat, Pangeran ke-13 tentu saja berhenti membujuknya. Sebenarnya, alasan mengapa dia mengingatkannya bukanlah kebaikan. Dengan melakukan itu, dia berharap Pangeran keempat dapat mengalahkan Liu Yu. Meskipun dia telah berjuang untuk tahta dengan pangeran lain, itu bukan masalah 3 atau 2 hari. Bagaimanapun, Raja Jin memiliki tubuh yang kuat, dan kultivasinya adalah wilayah Raja Wu. Tidak ada masalah hidup selama 5 atau 600 tahun. Raja Jin baru berusia lebih dari 200 tahun, belum berusia 300 tahun. Masih ada lebih dari 200 tahun lagi. Jadi, jika Anda ingin berjuang untuk tahta, Anda tidak perlu khawatir. Tetapi Liu Yu adalah karakter utama yang ingin dia incar, dan tidak ada seorang pun. Waktu berlalu dengan cepat. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat matahari terbenam, Liu Yu tiba seperti yang dijanjikan dan datang ke halaman yang dipenuhi debu dan asap. Ketika Liu Yu datang ke sini, dia menemukan bahwa banyak orang telah datang, termasuk Pangeran ke-13. Pangeran itu menatap Liu Yu dengan pandangan tidak senang. Di sampingnya, pria yang tampak jauh lebih tua dari pangeran itu menatap Liu Yu dengan pandangan menghina. Pemuda ini memberi Liu Yu rasa bahaya. Prestasinya juga merupakan kelas 9 Wuzong. Jelas, dia bukan orang biasa. Selain itu, ada beberapa napas yang tidak jelas, yang membuat Liu Yu tampak waspada. Orang-orang ini tampaknya memberi Liu Yu perasaan yang lebih besar daripada orang-orang di sebelah Pangeran ke-13. "Liu Yu, kamu di sini." Melihat kedatangan Liu Yu, awalnya semua orang di sekitar debu terbang asap tiba-tiba bersemangat mendorong semua orang, kata bahagia. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Wajahmu benar-benar cukup besar. Kamu telah mengundang sebagian besar pahlawan yang datang ke kota. Terima kasih banyak. Jika mereka tidak mendengar bahwa kamu akan datang, jumlahnya akan menjadi setengah dari sekarang." Kata debu, kota itu tersenyum. Namun, Liu Yu tidak berani melihat King Chen Feiyan sama sekali. Saat ini, pencapaian Chen Feiyan telah mencapai puncak tingkat 8 Wuzong, dan segera dia dapat menembus tingkat 9 Wuzong. Liu Yu agak malu dengan kecepatannya. Mengetahui bahwa ada banyak pujian untuknya, Liu Yu terdiam, dan Chen Feiyan melanjutkan, "Aku akan memperkenalkan mereka kepadamu." Tidak masalah. Liu Yu tidak peduli dengan mata yang menatapnya. Dia sangat cemburu sehingga dia hampir menyemburkan api. Dia dan Chen Feiyan duduk di bangku batu. Yang di sebelah 13 pangeran adalah putra keempat Raja Jin.
Dia berada di peringkat ke-36 dalam daftar Qianlong. Terakhir, sekarang dia akan menjadi raja. Namun, itu juga berarti bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk mewarisi tahta. Oleh karena itu, dia ingin menunjukkan dirinya dan berharap Raja Jin akan berubah pikiran. Dia adalah lawan yang layak dalam daftar Qianlong. Itu adalah keluarga paling kuat di kota kerajaan selain keluarga kerajaan. Wang Qiming, kepala keluarga kerajaan, berada di peringkat ke-38 dalam daftar terakhir Qianlong. Namun, dikatakan bahwa dia memiliki beberapa petualangan dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatannya akan meningkat pesat, dan peringkatnya pasti akan naik, yang tidak dapat diabaikan. Petik 2. Di samping Li Feiyu adalah tempat ke-22 dalam daftar Qianlong terakhir, dengan kekuatan yang kuat. Dan orang yang terlihat acuh tak acuh dan tidak ada yang berani mendekatinya adalah saudari bela diri yang lebih tua dari paviliun King Chen kita. Itu, Liu Yu mengingat setiap perkenalan Chen Feiyan. Di antara mereka, Wang Pinyuan dari keluarga Wang berada di peringkat tertinggi dalam daftar Qianlong. Kultivasinya sekarang adalah puncak dari 9 tingkat Wuzong, peringkat ke-18 dalam daftar Qianlong terakhir. Dikatakan bahwa Liu Yu juga memiliki banyak ide tentang Chen Feiyan, jadi dia datang ke pesta itu. Adapun yang lainnya sebelum Wang Pinyuan, tidak ada yang menghadiri perjamuan. Namun, itu sudah cukup bagi Liu Yu untuk melihat banyak hal yang akan terjadi. Selain itu, yang mengejutkan Liu Yu, hanya ada 2 murid Liu Yunzong dalam daftar Qianlong, dan peringkat mereka sangat rendah. Di antara 72 tempat, satu berada di urutan ke-68 dan yang lainnya di urutan ke-71. Liu Yu, salah satu murid generasi muda, dapat melihat bahwa sekte Liu Yun memang yang terlemah di antara 5 sekolah. Setelah perkenalan, Chen Feiyan berdiri dan dengan hikmat memperkenalkan, hadirin sekalian, ini Liu Yu, murid sekte Liu Yun yang luar biasa. Saya yakin Anda sudah lama ingin bertemu Liu Yu. Liu Yu, mengapa Anda tidak melihat kami ketika kami mengunjungi Anda? Tentu saja, banyak orang sudah lama tahu bahwa mereka memperhatikan kegiatan Liu Yu, tetapi debu dan asap ada di samping, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi sekarang setelah Chen Feiyan memperkenalkan Liu Yu, beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar. Liu Yuyan berkata dengan singkat dan jelas, saya tidak ingin membuang banyak waktu untuk menemui semua orang satu persatu, jadi saya merasa repot untuk mengadakan pesta sendiri. Tentu saja, peri debu memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan Anda ketika dia memanggil semua orang ke pesta. Kata-kata Liu Yu benar-benar membuat orang yang bertanya merasa tertekan. Alasannya sangat sederhana, tetapi membuat orang-orang sangat tidak senang. Kuncinya adalah Anda tidak tahu bagaimana mengungkapkan ketidaksenangan Anda sendiri. Bagaimanapun, kata-kata Liu Yu sangat jelas. Mendengar kata-kata Liu Yu, Chen Feiyan juga merasa bersyukur. Kata-kata Liu Yu tidak hanya membantunya menyelesaikan pengepungan, tetapi juga mengangkat statusnya kembali. Liu Yu, saya mendengar bahwa Anda disebut sebagai orang pertama dari generasi muda. Meskipun saya satu generasi lebih tua dari Anda, saya akan mencoba bobot Anda untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk gelar ini. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Liu Yu menatap pembicara. Liu Yu telah memperkenalkannya kepada Chen Feiyan. Namanya adalah Si Tianxing. Dia berada di posisi ke-57 dalam daftar Qianlong terakhir. Dia sangat ahli dalam keterampilan pedang. Namun, Liu Yu tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Namun, karena pihak lain menantangnya, Liu Yu tidak akan menolak. Dia juga membutuhkan seseorang untuk membangun kekuatannya. Lakukan. Liu Yu tidak memiliki angin dan otomatis. Meskipun dia tidak memiliki tangan, dia memiliki temperamen yang kuat, yang membuat banyak orang memujinya secara diam-diam. Latihan Liu Yu, di mata Si Tianxing, sombong dan meremehkan dirinya sendiri, yang membuat Si Tianxing marah. Lihatlah, dalam kemarahannya, Si Tianxing langsung mulai menebas pisau panjangnya ke arah Liu Yu, yang sangat besar. Jika sebelumnya, Liu Yu menghadapi gerakan seperti itu, tentu saja, sulit untuk melawannya. Bagaimanapun, dia kuat secara fisik, dan Zhen Yuan cukup kuat. Dia tidak takut untuk melawannya. Namun, sekarang berbeda. Liu Yu dapat mengendalikan kekuatannya dengan sempurna. Dia memiliki kendali lebih besar atas kecepatan dan gerakan. Kaki Liu Yu ringan, seolah-olah melompat di atas pegas, melompat tinggi, dan kemudian,
langsung dengan kekuatan yang hampir sama dengan si Aerospace menghantam si Space. Kekuatan yang sama memiliki efek yang berbeda. Dengan kendali sempurna Liu Yu atas kekuatan seluruh tubuh, kekuatan yang digunakan dapat digunakan dengan sempurna hingga lebih dari 99%, sedangkan si Aerospace hanya dapat memainkan sekitar 80%. Dengan satu pukulan, si Tianjing ditembakkan oleh Liu Yu, tetapi dia tidak mengolah tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya rapuh, dan pukulan Liu Yu memiliki kekuatan tersembunyi, dan dia menderita banyak luka. Banyak orang, yang pupil matanya tidak dapat membantu menyusut, mampu menerima undangan Chen Feiyan. Di antara generasi muda, mereka secara alami memiliki reputasi dan kekuatan tertentu. Penampilan Liu Yugang mengejutkan mereka semua. Kemampuan kontrol yang kuat dan bagus, dapat mengendalikan setiap titik kekuatan mereka sendiri dengan sempurna. Tidak ada kebocoran, dalam hal ini, kekuatan setiap pukulan, benar-benar dapat bermain dengan sempurna. Pangeran keempat tidak terlalu mengagumi Liu Yu, tetapi tangan Liu Yu menenangkannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia memberikan permainan penuh, dia mungkin tidak dapat melakukan langkah ini, tetapi Liu Yu melakukannya, dan tampaknya ada semacam angkat beban di dalamnya. Orang ini, Pangeran ke-13 tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Dia menemukan bahwa kesenjangan antara dia dan Liu Yu semakin lebar. Di mata Chen Feiyan, prestasi Liu Yu hanya 7 dari Wuzong, tetapi dia sedikit kecewa. Dia merasa bahwa Liu Yu tidak memiliki banyak harapan dalam daftar Qianlong tahun ini. Namun, kekuatan Liu Yu dan kendali kekuatan yang sempurna saat ini mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia juga merasa memiliki harapan, dan dia mengharapkan lebih banyak lagi mengenai penampilan Liu Yu mendatang. Pedang itu tak terkalahkan, meskipun dia tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Liu Yu, si Tianxing tidak ingin kalah terlalu parah. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menggunakan jurus yang telah disiapkan untuk digunakan lagi pada daftar naga tersembunyi. Ternyata sejarah ruang angkasa juga memahami arti pedang, dan mencapai titik hampir 10%. Sebagai tongkat pembunuh, itu baru digunakan sekarang. Liu Yu tidak memiliki gerakan mewah yang berlebihan, seluruh kekuatan tubuhnya melonjak, sebuah tinju tanpa ampun menghantam sejarah ruang angkasa. Geng tinju mereka dan Dao Mang saling bertabrakan dengan ganas. Meskipun tinju Liu Yu tidak mengandung niat untuk meninju, itu tetap menghancurkan Dao Mang si Tiankong dan menghancurkannya dengan ganas. Sejarah ruang angkasa sulit untuk diledakkan, segera kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi, harus mengakui kekalahan. Liu Yu bahkan tidak menggunakan pedang dan tinjunya, tetapi dia dengan mudah mengalahkan si Tiankong, yang telah mencapai tingkat ke-9 Wuzong. Tiba-tiba, semua orang di tempat kejadian menjadi serius dan tidak berani menantang. Semua orang menonton, melihat tidak ada yang menantang, Liu Yu tidak bisa diam di tengah. Di bawah kepemimpinan Chen Feiyan, dia duduk. Pada saat ini, Chen Feiyan berdiri dan berkata kepada orang banyak, "Hadirin sekalian, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena datang ke sini untuk menghadiri pesta. Namun, kita semua adalah praktisi seni bela diri. Kita mungkin juga berdiskusi, yang juga merupakan pemanasan untuk daftar Qianlong. Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan." Petik 2. Tentu saja, banyak orang langsung setuju bahwa sebagian besar alasan mengapa mereka datang ke pesta adalah karena debu dan asap serta Liu Yu. Tetapi ada juga banyak alasan bagi mereka untuk menyelidiki latar belakang semua orang dan bersiap. Miao Renfeng, keluarlah. Terakhir kali Anda mengalahkan saya dengan sedikit keuntungan dan menjadi 63, tetapi saya menjadi 64. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah membuat kemajuan besar. Aku akan menjadikanmu sebagai batu asahku. Huo Jialiang, yang berada di peringkat ke-64 pada sesi terakhir, langsung berdiri dan berkata kepada Miao Renfeng, yang duduk di satu sisi. Miao Renfeng berdiri dengan ekspresi yang sedikit serius dan berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, kamu bukan satu-satunya yang berusaha keras untuk mengembangkan dan meningkatkan prestasimu. Aku juga sama, katakanlah, bersaing denganmu di sini adalah untuk pemanasan." Dua orang, satu dengan pisau dan satu dengan pedang, jelas telah bertarung lebih dari sekali dan dua kali. Mereka memiliki pemahaman yang baik satu sama lain, dan mereka hampir memulai pada saat yang sama. Prestasi, kekuatan, dan pemahaman mereka tentang arti pedang sangat dekat, yang ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang berlangsung lama. Liu Yu dapat melihat bahwa keduanya telah melampaui si Tianxing,
yang berada di peringkat di depan mereka dan berada di peringkat ke-57. Mereka telah membuat kemajuan besar. Namun, setengah jam kemudian, keduanya semakin bersemangat. Bukan masalah 1 atau 3 jam untuk menentukan menang atau kalah. Melihat ini, Chen Feiyan mengerutkan kening, lalu berdiri di antara mereka. Sutra panjang di tangannya tumbuh melawan angin, menahan senjata mereka dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Tangan ini segera menundukkan banyak orang. Keterampilan Chen Feiyan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chen Feiyan dapat sepenuhnya mengalahkan pengepungan oleh satu musuh dan dua atau bahkan mengalahkan mereka. Chen Feiyan menunjukkan sedikit senyum dan berkata kepada mereka, kalian berdua hampir sama dalam hal prestasi dan kekuatan. Jika kalian ingin menang atau kalah, saya khawatir kalian harus pergi besok. Saya pikir lebih baik bagi kalian untuk menggambar untuk saat ini. Bagaimana dengan menang atau kalah lagi ketika daftar Qianlong diperebutkan? Secara alami, keduanya tidak akan memiliki pendapat apapun. Semakin mereka bertarung, semakin sulit bagi mereka untuk berhadapan satu sama lain. Mereka siap menggunakan tongkat pembunuh mereka sendiri untuk kompetisi daftar Qianlong. Sekarang mereka tidak dapat menggunakannya. Secara alami, itu sangat bagus. Aku, Huo Jialiang, akan memberikan wajah kepada peri debu dan berhenti sementara. Saat daftar Qianlong diperebutkan, aku akan mengalahkanmu. Huo Jialiang tidak menunjukkan kelemahan secara lisan, tetapi setuju dengan Chen Feiyan. Miao Renfeng tentu saja tidak akan menunjukkan kelemahan, dan menjawab, aku akan bersamamu kapan saja. Melihat dua orang itu setuju, debu beterbangan dan asap pun memenuhi udara setelah melepaskan senjata mereka berdua, lalu mereka kembali ke tempat duduk. Kemudian, Chen Feiyan melihat ke arah kerumunan dan bertanya, aku tidak tahu siapa lagi yang bersedia menantang di arena tantangan. Aku akan melakukannya, seseorang berteriak, lalu segera datang ke tengah lapangan. Yao Junji, murid EPI ke-55. Seseorang menunjuk nama-nama pemain. Melihat Yao Junji di atas panggung, Chen Feiyan mengangguk dengan sopan, lalu berkata, aku tidak tahu siapa yang ingin maju dan bertanding dengan saudara Yao. Jangan repot-repot, aku sudah memilih targetku, dan mereka sudah tahu siapa yang aku cari. Yao Junji berkata langsung, jelas, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Benar saja, begitu kata-kata Yao Junji jatuh, wajah kedua orang itu menjadi jelek. Melihat mata semua orang, Liu Yu menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang Liu Yunzong ke-68 dan ke-71. Ketika Liu Yu memikirkan perseteruan lama antara Sekte Liu Yun dan Sekte Epi, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan pertama kalinya. Keluarlah, Zheng Xuanghe, Su Ziyin. Melihat dua orang itu tidak keluar, alis Yao Junji berkerut, segera mencibir untuk mengatakannya. Tiba-tiba, banyak mata penuh Schadenfreude tertuju pada tubuh dua orang itu, pada saat yang sama, juga semakin membenci Sekte Awan Konveksi. Akhirnya, kedua orang itu tetap berdiri, kalah, juga dipermalukan paling banyak beberapa kata, tetapi menolak untuk bertarung, artinya bisa sangat berbeda, dua orang mewakili wajah Liu Yunzong, tidak bisa kalah. Su Ziyin, kamu berada di posisi ke-71. Mari kita mulai denganmu, kalahkan kamu, dan kemudian kalahkan kamu, Zheng Xuanghe. Yao Junji sama sekali tidak menatap mereka. Nada suaranya penuh dengan cemoohan. Tampaknya semuanya hanya pemandangan yang lewat. Mata Su Ziyin memerah dan dia berteriak, ayolah, jangan pikir aku takut padamu. Pedang Epi tidak ada ujungnya. Sambil mencibir, Yao Junji langsung menggunakan teknik pedang Epi yang terkenal. Teknik pedang awan terbang. Su Ziyin juga menggunakan teknik pedang kelas atasnya sendiri. Sayangnya, dia tidak mengerti arti pedang itu, dan kekuatannya kurang dari 50%, yang tidak sebanding dengan Yao Junji yang mengerti arti pedang itu. Hanya dengan satu gerakan, Su Ziyin dikalahkan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Setelah mengalahkan Su Ziyin, wajah Yao Junji bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Zheng Xuanghe dengan bangga dan berkata, selanjutnya, giliranmu. Zheng Xuanghe terlihat sedikit jelek. Dia memiliki kekuatan yang sama dengan Su Ziyin. Su Ziyin tidak bisa bergerak di tangannya. Secara alami, dia tidak lebih baik dari Su Ziyin. Setelah membantu Su Ziyin turun, Zheng Xuanghe hendak menerima tantangan Yao Junji, tetapi sesosok tubuh berdiri di depan Zheng Xuanghe. Adik Liu Yu, Zheng Xuanghe tercengang. Meskipun dia dan Liu Yu berada di sekte yang sama,
Liu Yu naik terlalu cepat, dan mereka sering tidak berada di sekte tersebut, jadi mereka jarang bertemu dengan Liu Yu. Jadi bahkan ketika saya bertemu di sini tadi, saya hanya mengangguk dan menyapa, tanpa banyak komunikasi. Saat itu, Liu Yu berdiri di depannya, membuat Zheng Xuanghe sedikit tercengang. Liu Yu tertawa dan berkata kepada Zheng Xuanghe, "Kakak seperguruan, biarkan aku menemuinya sebentar. Kamu harus berhati-hati." Awalnya, dia tidak ingin setuju, tetapi melihat kepercayaan diri yang mutlak di wajah Liu Yu dan kendali yang ditunjukkan Liu Yu sebelumnya, Zheng Xuanghe merasa entah mengapa lebih percaya diri pada Liu Yu, jadi dia tidak keberatan. Melihat bahwa Liu Yu berdiri di depan Zheng Xuanghe dan siap untuk menantang dirinya sendiri, Zheng Xuanghe bahkan setuju. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, sepertinya sekte Liu Yunmu benar-benar tidak memiliki penerus. Kau membiarkan Liu Yu, bocah basah, menerima tantanganku. Haha, wajah Liu Yu juga sedikit dingin, kuharap kau masih bisa tersenyum nanti, dan tersenyum dengan begitu cerah. Meskipun klan Epi telah menjadi musuh sekte Liu Yun dalam beberapa tahun terakhir, Liu Yu tidak akan menunjukkan wajah baik apapun kepada sekte Epi hanya dengan mengirim orang untuk membunuhnya. Aku yakin seseorang dapat membuatku tertawa, tetapi orang itu tidak mungkin kau. Hari ini, biarkan aku mengobati saudara seperguruan Wu Dao dan membersihkanmu. Liu Yuzi, sebagai anggota Chongxiu terakhir, memikirkannya. Tidak ada lagi kata-kata untuk mereka, jadi mereka memilih untuk menggunakan ilmu pedang mereka. Ilmu pedang Yao Junji mengandung makna yang dalam. Teknik pedang Liu Yu memiliki semacam ketajaman di dalamnya, tetapi sekarang, setelah beberapa bulan mengasah, yang dimiliki teknik pedang Liu Yu adalah atmosfer dan ketidakpedulian, seolah-olah semuanya dapat ditampung. Hanya ada satu perbedaan antara kedua pedang itu dalam benak Yao Junyu. Namun, bagaimanapun juga, ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak dalam kultivasi mereka. Selain itu, Liu Yu hanya menggunakan kekuatan dunia kecil. Oleh karena itu, Liu Yu tidak memiliki banyak keuntungan dalam konfrontasi ini, tetapi hanya sedikit memukul mundur pihak lain. Ini adalah hasil dari kemampuan Liu Yu untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya sendiri. Jika tidak, dengan kultivasi Liu Yu, saya khawatir dia akan menempati sedikit kerugian. Melihat niat sebenarnya Liu Yu untuk menggunakan pedang 20%, kecemburuan Yao Junji tidak dapat menahannya. Dia lahir di sekte Epi, tetapi pemahamannya tentang Kendo tidak sebaik Liu Yu. Bagaimana dia bisa menanggungnya? 9 gunung. Yao Junji minum banyak dan mencoba lagi. Konsepsi artistik yang kuat dan berat muncul di hati Liu Yu. Gelombang tekanan, seperti gunung, ditumpangkan pada tubuh Liu Yu. Jelas, Yao Junji memiliki pemahaman mendalam tentang teknik pedang aliran Epi, dan kekuatannya juga luar biasa. Pedang gas memadatkan gunung. Ketika pedang Liu Yu digunakan, kekuatan pedang Qi meningkat satu demi satu, dan bertabrakan dengan keras. Dengan peningkatan kontrol kekuatan, kemampuan Liu Yu untuk mengendalikan pedang Qi juga meningkat pesat. Tidak hanya pedang Qi yang terkondensasi menjadi satu aliran telah mencapai 1000 helai, tetapi juga lebih kuat daripada pedang Qi yang terkondensasi menjadi satu sebelumnya. Tidak ada ketegangan sama sekali. Hal terpenting tentang kekuatan teknik pedang Liu Yu adalah kontrolnya terhadap pedang Qi dan kekuatannya. Kemampuan kontrol pedang Liu Yu benar-benar kuat, dan kekuatan teknik pedang tidak akan buruk. Yao Junji ditendang dengan keras, sudut mulutnya perlahan mengalir darah. Yao Junji tiba-tiba tidak sadar, sulit dipercaya bahwa Liu Yu begitu kuat. Gunakan formula pedang sisa teknik pedang Zhenzong dari sekte Epimu. Aku tidak percaya kamu tidak bisa menggunakannya. Liu Yu menatap Yao Junji yang tergeletak di tanah dan berkata dengan tenang bahwa Liu Yu tidak mempercayainya. Sebagai murid sekte Epi, kota metropolitan Zhongling, Yao Junji tidak akan melakukannya. Benar saja, setelah mendengarkan novel Liu Yu, wajah Yao Junji menjadi serius. Canjian Jue adalah teknik pedang terkuat dari sekte Epi. Sebagai murid sejati sekte Epi, dia tidak bisa. Jika kamu ingin melihat kekuatan Canjian Jue, kamu cukup bangga. Yao Junji berkata dengan muram, tetapi saat ini, dia telah memicu gelombang besar di dalam hatinya. Dia punya firasat bahwa bahkan jika dia benar-benar menggunakan formula pedang sisa, dia mungkin tidak dapat membantu Liu Yu.